Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan coba memberikan tutorial tentang bagaimana caranya mengembed atau menggabungkan Google Form pada aplikasi IoT Classroom. Ya, seperti kita ketahui, biasanya kalau kita menggunakan Google Form, ya itu biasanya tinggal di-share link aja melalui WA dan segala macam. Habis itu udah tinggalin gitu. Nah, tidak ada korelasi antara materi atau tidak ada kesatuan antara materi yang dibuat dengan Google Form tersebut. Artinya Google Form tersebut hanya sebatas ya udah pokoknya ini soalnya materinya silakan cari tempat lain gitu. Nah, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita akan coba untuk menggabungkan antara IoT Classroom dengan paket materi atau kelas yang sudah ada. Lalu kuisnya kita buat menggunakan Google Form agar menjadi satu kesatuan pembelajaran di situ. Jadi uh, lebih tertata dan lebih teratur gitu. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke Google. Lalu kita pilih dulu aplikasi IoT Classroom. Kenapa harus aplikasi IoT Classroom dulu? Karena di sini prosedurnya kita harus menyamakan Google Form judulnya, judul Google Form tersebut dengan judul materi yang ada. Kenapa? Agar anak tidak bingung gitu. Nah, lalu kita masuk dulu ke sini ke Google IoT Classroom. Nah, ini adalah halaman Simak Aruhama. Jadi IoT Classroom itu sebenarnya salah satu aplikasi yang memang sudah terhubung dengan Simak Aruhama. Lalu kita pilih yang fitur IoT Classroom. Nah, di dalam IoT Classroom ini kebetulan menggunakan tampilan baru. Ya, ini halaman berandanya. Ada banyak fitur di sini yang bisa Bapak Ibu maksimalkan. Salah satunya adalah Google Drive ini. Jadi yang bagian Google Drive ini berfungsi untuk mengirimkan materi yang akan langsung terkoneksi dengan akun official milik SIT Aruhama. Jadi ketika nanti bidang kurikulum atau nanti dari biro data meminta data atau meminta arsip-arsip pembelajaran, Bapak Ibu nggak usah kirim via WA lagi, tinggal kirim lewat sini saja. Namanya siapa, file namanya apa, nanti tinggal upload file. Seperti itu. Lalu ini ada informasi atau buat informasi misalnya tentang arsip-arsip penilaian, arsip-arsip nilai yang sudah ada, ini nanti disimpan di sini. Atau bahkan bukan cuma arsip nilai, bisa yang lain nanti tergantung dari keperluan admin untuk menginformasikan tentang apa. Oke, lanjut. Sekarang kita kelola kelas dulu, karena fokus kita pada bagaimana caranya menghubungkan antara Google Form dan IoT Classroom. Kita pilih dulu materinya agar sinkron antara Google Form dengan materinya gitu. Jadi nggak jauh-jauh nanti. Kita pilih yang modifikasi PB. Nah, sembari menunggu aplikasinya reload, kita pilih dulu di sini Google Form. Kita masuk ke Google. Google Form, klik. Lalu nah ini Google Form. Kita pilih yang paling atas. Setelah muncul, kita pilih yang buka Google Formulir. Nanti akan muncul halaman formulir seperti ini. Pilih yang blank. Nah, untuk memastikan bahwasannya judul formnya tidak berbeda atau sama dengan materi yang ada, kita bisa langsung copy paste saja dari sini, ubah materi, copy yang bagian ini kan judul nih, kita copy saja ini, salin, lalu pilih sini, tempel, describing someone of X. Untuk deskripsi formulirnya bisa ditulis di sini, misalnya bisa diketik kuis kelas 7 bahasa Inggris. Oke. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita setting dulu formnya. Ada umum, presentasi, kuis. Pilih yang kuis. Lalu checklist bagian ini. Ini di save saja. Nah, oke, simpan. Setelah ini disimpan, lalu kita masukkan pertanyaan ya di sini. Pertanyaannya yang pertama adalah, ini kita pilih dulu jadi jawaban singkat. Pertanyaannya adalah misalnya nama, pastilah nama dulu. Ini dipilih, wajib diisi.
Nah, kunci jawabannya diabaikan saja karena ya untuk textbook ini nggak perlu kunci jawaban ya. Lalu pertanyaan kedua kelas, tapi setting lagi jawaban singkat, wajib diisi, pilih lagi email. Jawaban singkat ya udah pasti, wajib diisi. Oke, setelah ini semua sudah jadi, ini kan pertanyaan dasar nih, baru kita masuk ke pertanyaan yang soalnya. Kita tambahkan pertanyaan, lalu kita berikan pertanyaannya di sini. Lalu kita berikan pertanyaan, misalnya contohnya, what is the color of your school? Kita pilih opsi 1 misalnya green, black, black, blue, atau white, putih ya. Nah, ketika ini udah ada semua, udah kita masukkan opsi jawabannya, sudah ada soalnya, lalu kita bikin kunci jawabannya. Caranya, oh ya ini jangan lupa ditekan wajib diisi. Caranya tinggal klik kunci jawaban, kasih poin dulu 1, pilih jawabannya. Jawabannya misalnya adalah green. Jadi konsepnya nanti ketika anak atau responden mengklik green, dia akan dapat poin 1. Jika tidak mengklik green, maka dia tidak dapat poin atau jawaban salah. Lalu kita pilih yang selesai. Oke, nomor 1 sudah kita buat. Sekarang kita pilih nomor 2. Caranya tinggal tambahkan pertanyaan. Nah, di pertanyaan nomor 2 ini saya mau memberikan gambar misalnya. Gambar orang atau gambar kartun lah. Pilih yang ini. Lalu kita bisa ambil dari laptop kita atau HP, bisa ambil langsung dari kamera, bisa ambil langsung dari URL foto tersebut, bisa ambil dari Google Drive, dan bisa langsung penelusuran dari sini. Saya akan coba yang langsung penelusuran gambar aja biar lebih mudah. Nah, kita coba cari di sini gambar Doraemon. Nah, ketika ini sudah ketemu, kita pilih salah satunya. Misalnya warna ini deh. Nah, dia akan muter, reload dulu, biarkan. Nah, pertanyaannya kita pilih di sini. What is Doraemon's color? Nah, di sini misalnya kita pilih blue, red, white, atau green. Masukkan jawabannya, kunci jawaban maksud saya. Kalian pilih mau yang mana. Kasih poin dulu ya 1. Jawaban yang benar adalah blue. Lalu klik selesai. Nah, ketika melakukan pertanyaan ganda seperti ini Bapak Ibu, sistem akan langsung mengkoreksi secara otomatis atau Google Form akan mengkoreksi secara otomatis kalau pilihannya pilihan ganda. Beda lagi kalau pilihannya short answer ya, misalnya di sini. Saya akan tambahkan pertanyaan berupa pertanyaan teks singkat. Tambah pertanyaan lagi, pilih menjadi jawaban singkat, tulis pertanyaannya di sini. Misalnya pertanyaannya adalah what is the color of your hair? Nah, tentunya kita tidak bisa memberikan kunci jawaban. Kenapa? Karena kan rambutnya berbeda-beda. Warnanya ada yang merah, ada yang hitam, ada yang biru misalnya. Nah, itu berbeda-beda. Cukup diabaikan saja. Tapi kalau Ibu mau memilihkan kunci jawaban begini, nanti tinggal dipilih, dimasukkan kunci jawaban di sini. Tapi saran saya jangan. Kenapa jangan? Karena nanti takutnya kalau pertanyaannya jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban anak maksudnya tidak sesuai dengan kunci jawaban yang Bapak Ibu berikan, maka anak tersebut akan salah atau tidak dapat nilai, tidak dapat poin. Terus nanti berarti salah Pak? Iya salah jawabannya. Seperti itu ya. Lalu ini diklik, wajib diisi. Tapi boleh Bapak Ibu
Bolehlah ini tidak usah diberikan poin, tidak apa-apa, diabaikan saja. Nah, ceritanya pertanyaan udah selesai. Setelah ini finishingnya seperti apa? Nah, kita bisa preview dulu atau lihat dulu hasil yang udah kita buat. Nah, ini udah jadi. View-nya seperti ini ya Bapak Ibu, nanti ketika tampil di kalau nggak dihubungkan dengan IoT Classroom akan modelnya begini, tapi kalau nanti dihubungkan dengan Classroom akan beda lagi gitu. Caranya gimana? Untuk dihubungkan, kita kirim, pilih yang lambang tanda kurung 2 ini, yang paling pojok. Sematkan HTML ya. Kita copy ini, kita bisa klik ini salin. Setelah disalin ke Clip, kita kembali ke IoT Classroom, masuk ke asesmen siswa, tambah tugas. Nah, di dalam halaman tambah tugas ini, biasanya kan kita akan mengklik ini untuk memberikan kuis, tapi sekarang tidak perlu lagi. Cukup berikan notifikasi di sini. Ya, misalnya silakan please do the assignment below and good luck. Selamat mengerjakan, silakan atau silakan mengerjakan tugas di bawah dan semoga berhasil ya. Oke, lalu setelah itu kita pilih apa? Pilih yang YouTube. Lambang YouTube ini kita pilih. Masukkan URL yang tadi sudah kita copy. Tempel, insert. Nah, ini sudah keluar, sudah masuk ya. Google Form-nya sudah ada. Lalu kita berikan dia apa namanya? Identifikasi dulu. Deadline-nya tanggal berapa? Misalnya besok deadline-nya. Tema boleh dilewat saja lah. Judul tugas ini nggak boleh diganti. Penguatan pelajaran adalah TIK. Lalu kita klik simpan. Oke, data sudah tersimpan. Apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita akan cek di classroom-nya. Apakah sudah muncul atau belum. Kita keluar dulu. Nah, sembari menunggu, kita bisa lihat-lihat lagi apakah sudah valid jawaban kita atau belum. Oke, pertanyaan kita sudah fix, yakin mau ditampilkan atau tidak. Nah, kalau sudah yakin, kita kembalikan ke IoT Classroom. Lalu kita buka yang describing someone apparent, klik akses PB. Ya, halaman classroom-nya sudah terbuka. Lalu kita masuk ke arsip tugas. Ya, oke. Google Form-nya sudah ada, tinggal siap dikerjakan oleh siswa saja. Nah, ini Google Form-nya sudah muncul di sini. Nanti siswa tinggal submit jawabannya atau kirim jawabannya, otomatis nanti akan masuk ke daftar apa namanya respon yang ada di Google Form ini. Nah, sekarang kita akan coba menggabungkan responnya. Jadi supaya tidak buka bolak-balik antara Google Classroom nggak perlu. Kita tinggal embed saja respon dari siswa ini, respon jawabannya ya ke dalam aplikasi IoT Classroom. Saya akan coba dulu jawab di sini. Dan masukkan nama saya Yasir. Kelasnya kelas 7 misalnya. Email Yasir Nari 11 .info. Oke, sekarang saya akan jawab green. Oke. Terus ini warnanya biru. What is color of your hair? Black. Saya akan kirim ya. Oke, jawaban sudah terkirim dan kita bisa lihat skornya nih. Anak-anak nanti bisa lihat skornya. Caranya klik ini. Dia akan langsung muat di hal yang lain. Nah, poin total 2 dari 2. Ya, 2 dari 2 jawabannya berarti betul semua. Karena pertanyaannya cuma 2 dan skornya tadi saya pilih cuma 1. Jadi 2 dari 2 ya. Oke, lanjut sekarang kita akan melihat responnya. Apakah sudah masuk di respon? Kita lihat sudah ada respon 1.
Nah, ini udah ada nih. Kalau sudah begini, tinggal pilih yang gambar spreadsheet ini. Gambar warna hijau ini, lambang hijau ini, icon hijau, diklik. Nah, buat spreadsheet baru. Boleh formulir tanpa judul, pilih spreadsheet yang ada. Kita pilih aja yang buat spreadsheet baru, kita berikan judulnya. Tadi describing someone appearance. Respon. Jangan lupa tambahkan respon. Biar nggak ketukar. Kita pilih buat. Nanti dia akan linking dengan Google Spreadsheet. Nah, setelah ada tampilan Google Spreadsheet kayak gini, ini bisa juga di-embed Bapak Ibu ke dalam IoT Classroom. Jadi tadi yang saya udah jelaskan, tidak perlu bolak-balik lihat di Google Form, udah berapa yang jawab, udah nggak perlu. Tinggal masuk aja ke modifikasi PB, di describing tadi, di materi yang tadi. Oke, saya pilih yang modifikasi PB. Sambil menunggu saya mau utak-atik dulu nih di sini nih. Pilih yang file. Ini kita bisa impor ke Excel, bisa share ke email, bisa download, bisa sediakan offline dan lain-lain ya. Bisa publikasikan di web, cuman saat ini saya tidak akan publikasikan, saya akan bagikan. Saya pilih yang bagikan. Nah, habis itu saya salin link disalin. Oke. Setelah itu saya akan masukkan di asesmen siswa. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada nama, kita tulis aja nama biasa. Sekolah kelas 7. Nah, respon Google Form-nya tadi yang sudah kita copy tadi, kita pastekan di sini, kita tempel. Nah, sharing tambah media. Ya, sambil menunggu kita bisa lihat nih respon di sininya udah ada nih. Ini timestamp-nya, kapan anak mengumpulkan, skornya berapa, terus namanya siapa, kelasnya, email, jawabannya, apa, itu udah bisa terekam semua. Kita lihat di dalam aplikasi IoT. Kita harus download dulu ya, kita keluar dulu, karena dia butuh refresh dulu halamannya. Lalu kita coba masuk lagi. Kalau tadi belum muncul seperti itu, bisa nanti ngikutin langkah yang tadi saya jelaskan. Pilih yang modifikasi PB. Nah, ini bisa juga nanti Bapak Ibu share ke Excel. Bisa di-download ke Excel. Jadi nanti hasil nilainya ini bisa di-download ke Excel. Bisa dipakai juga untuk memasukkan nilai harian. Nah, ini udah ada. Oke. Sudah muncul datanya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu buka modifikasi PB, hasil dari respon siswa ini akan masuk di sini. Kita akan coba terkoneksi nggak dia. Kirim tanggapan lain. Kita akan coba tes lagi. Misalnya saya akan masukkan namanya sebagai Ahmad. Kelas 7. Email ahmad38@gmail.com. Jawabannya misalnya black. Ini coba saya jawabannya ngarang ya, salah misalnya. Ini red. Ini misalnya I don't know. Oke, kita pilih, kita klik kirim maksudnya. Oke, nah ini udah ada hasilnya dan sudah terkirim. Kita lihat skor. Nah, salah semua. Dapat 0 dia. Ya, kalau udah begini, lalu nanti kita coba lihat di dalam IoT Classroom-nya muncul nggak? Oh, dia muncul. Langsung otomatis Bapak Ibu ya. Tidak perlu lihat lagi ke Google Form. Responnya berapa, ini berapa, tidak perlu. Tinggal masuk aja ke materi yang ada, nanti dia akan
linking dengan Google Form. Ya, karena aplikasi IoT Classroom yang sekarang ini memang sudah dimodifikasi dan agar bisa terhubung dengan berbagai produk milik Google. Oke, itu aja tutorial pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.